Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 97, 98 dan 99 yang Bapak cintai, pagi ini kita masih membahas materi tentang teks laporan percobaan. Kalau minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang definisi teks laporan percobaan dan tujuan penulisan teks laporan percobaan. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kompetensi dasar pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan struktur teks laporan percobaan. Kemudian mampu memahami ciri-ciri model kebahasaan teks laporan percobaan. Dan juga untuk karakternya diharapkan kalian bersikap disiplin, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Mari kita ikuti materi berikut ini. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Yang paling sederhana struktur teks laporan percobaan diantaranya yang pertama itu judul. Kita harus menentukan judul dalam membuat sebuah laporan percobaan. Yang kedua, tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui alat yang kita gunakan dan bahan atau objek yang kita gunakan juga di dalam percobaan tersebut. Kemudian kita susun langkah-langkah secara sistematis. Dari langkah-langkah itu kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita amati. Kemudian yang terakhir, kita buat simpulan dalam teks laporan percobaan tersebut. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan yang umum digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan kata tugas yang memiliki hubungan logis. Kalian bisa lihat contoh katanya. Kalau contoh kalimatnya seperti ini. Ketika gula dicelupkan ke dalam air, maka akan terjadi perubahan warna. Yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif. Nah, sekalian, kalimat aktif adalah apabila kalimat yang subjeknya aktif untuk melakukan pekerjaan. Contoh, dokter melakukan pembedahan terhadap pasien. Nah, melakukan itu aktif. Yang ketiga, menggunakan kalimat urutan kegiatan. Contoh, menyediakan peralatan, menyediakan bahan-bahan, dan mencampurkan bahan-bahan berupa adonan yang telah jadi. Yang keempat, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Contoh, tanaman hasil mencangkok biasanya tidak berumur panjang. Mencangkok adalah istilah bidang pertanian. Kemudian ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan lainnya yaitu banyak menggunakan istilah bidang ilmiah seperti kata pandemi, endodermis, dan lain-lain. Kemudian banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian ada juga yang menggambarkan dalam bentuk tanaman atau hewan. Kemudian menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Contoh, merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kalimat konjungsi atau kata penghubung, yaitu yang menjelaskan suatu alasan yang ditandai dalam penggunaan konjungsi seperti kata karena, sebab, sebab itu, oleh karena itu, selanjutnya, dan lalu, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Contoh, selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Sampai di sini saja anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Mengingat keterbatasan jam tayang, maka Bapak akan langsung saja memberikan evaluasi atau bahan uji. Yang pertama, sebutkan salah satu contoh judul teks percobaan. Kemudian yang kedua, buatlah satu kalimat yang menggunakan kata tugas. Yang ketiga, buatlah satu contoh kalimat yang merupakan kalimat aktif. Yang keempat, buatlah satu contoh kalimat yang menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung.
Kemudian yang kelima, buatlah kalimat yang menggunakan istilah bidang teknologi informasi. Untuk lebih mudahnya, contoh kalimat bidang teknologi informasi ya seperti yang sekarang kalian sedang lakukan, itu menggunakan beberapa teknologi informasi. Demikian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.